Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas Yang Maha Esa, di mana kita sehingga kita dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kita tentang evaluasi perencanaan Desa Gelagaworo, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW, yang nantinya kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, izinkan kelompok kami mempresentasikan kami tentang evaluasi perencanaan Desa Gelagaworo, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Di sini kami akan perkenalan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Silakan rekan-rekan. Di sini saya Elsa Anindya Hasna dari golongan A. Selanjutnya. Saya Imelia Berlinda Ansori dari golongan C. Saya Ika Sriwahyuni dari golongan B. Saya Linda Quratul Aiza dari golongan B. Dan saya sendiri Angga Tricahyadi dari golongan C. Next. Baik, langsung saja ke pembahasan kelompok kita. Kepada rekan-rekan yang bertugas, dipersilakan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai gambaran umum dari penelitian ini, sumber dana penggunaan dana desa. Di mana gambaran umum dari penelitian ini yaitu berada di Desa Gelagaworo yang terletak di Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di mana Desa Gelagaworo ini memiliki luas wilayah sebesar 473.012 hektar. Nah, di mana menurut Sekretaris Desa yang bernama Bapak Muhammad Kadir, Desa Gelagaworo itu memiliki 4 dusun, yaitu Dusun Prasian 1, Dusun Prasian 2, Dusun Kerajaan 1, dan Dusun Kerajaan 2. Kemudian sumber dana dan penggunaan dana desa dari Desa Gelagaworo tersebut itu berasal dari APBN yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta masyarakat desa melalui transfer anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jember. Di mana di sini terdapat tabel 1 mengenai anggaran dana Desa Gelagaworo tahun anggaran 2020. Di mana bidang penyelenggaraan pemerintah desa itu anggarannya sebesar 622.554.000. Untuk pelaksanaan pembangunan desa sebesar 1.092.284.000. Pembinaan kemasyarakatan desa sebesar Rp34.490.423. Untuk pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp3.700.000. Dan untuk penanggulangan bencana darurat dan mendesak yaitu sebesar Rp508.581.711 dengan total anggaran tahun 2020 pada Desa Gelagaworo yaitu sebesar Rp2.261.610.134. Baik, di sini pada tahap perencanaan APBD desa, yang pertama tahap perencanaan. Tahap perencanaan APBD diawali dengan pembentukan rencana pembangunan tahunan daerah atau yang juga dikenal dengan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, yang merupakan dokumen perencanaan daerah dalam 1 tahun atau dalam 1 tahun anggaran. Di sini pada tahap perencanaan terdapat 3 tahap. Yang pertama musyawarah RKP desa, di mana RKP desa terlebih dahulu mengadakan musyawarah desa kecil di masing-masing desa kecil di Desa Gelagaworo. Kemudian hasil musyawarah dikembalikan ke musyawarah desa. Setelah pembangunan seluruh desa selesai, maka akan disusun daftar usulan RKP desa atau rencana kerja pemerintah daerah desa. Sesuai dengan perencanaan anggaran dana desa akan dialokasikan
daftar pembangunan desa dan anggaran dana desa untuk setiap pembangunan desa yang berhasil masuk dalam APBD desa Gelagah Wero tahun 2020. Seperti yang terlihat pada tabel nomor 2, next. Di mana pada tabel kedua ini ringkasan APBDes di bidang pembangunan desa. Yang pertama dari penyelenggaraan PAUD TK, TPA, TKA Madrasah Non Formal Milik Desa yang anggarannya 1 juta sekian yang berasal dari dana desa. Yang kedua pengadaan APE dan sarana PAUD anggarannya yaitu 1 juta berasal dari dana desa. Yang ketiga pembangunan rehabilitasi atau peningkatan anggarannya 200 juta sekian yang berasal dari alokasi dana desa, dan PBI. Yang keempat, penyelenggaraan posyandu dengan anggaran 3 juta yang berasal dari alokasi dana desa. Yang kelima, penyelenggaraan konvergensi yang anggarannya sebesar 30 juta sekian yang berasal dari dana desa. Yang keenam, penyelenggaraan masyarakat hidup sehat yaitu 3 juta anggarannya yang berasal dari alokasi dana desa. Yang ketujuh, pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman gang, anggarannya sebesar 500 juta sekian yang berasal dari alokasi dana desa, dan PBI. Yang kedelapan, pembangunan dan rehabilitasi prasarana jalan desa, anggarannya sekian 100 juta yang berasal dari dana desa. Yang kesembilan, peningkatan sanitasi pemukiman, anggarannya sebesar 5 juta yang berasal dari dana desa. Dan yang terakhir, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang anggarannya 13 juta sekian dari pajak penghasilan bagi hasil. Next. Baik, selanjutnya ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini pelaksanaan APBDes berpedoman pada anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes pada tahun 2020 yang memuat sejumlah kegiatan pembangunan desa. Ada 11 kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa pada tahun anggaran 2020. Adapun daftar pembangunan fisik desa Gelagah Wero dari dana desa terdapat pada tabel 3. Yang pada tabel 3 ini sudah dijelaskan atau sudah kita ketahui. Yang pertama ada paving Dusun Kerajaan 2 RT 7 RW 7 yang anggarannya 60 juta sekian, keterangan dari dana desa. Yang kedua paving Dusun Prasean RT 3 RW 11 yang anggarannya 56 juta sekian, keterangan dari dana desa. Paving halaman Masjid Baitur Rohim anggarannya 59 juta sekian yang terakhir dari alokasi dana desa dan pendataan biaya PBI. Yang keempat, paving Dusun Prasean 2 Karangrajun yang anggarannya 102 juta sekian, keterangannya dari alokasi dana desa. Yang kelima, paving Dusun Prasean 1 RT 5 RW 10 anggarannya dari sekitar 125 juta sekian. Yang keenam, paving halaman Musola Al-Mu'arif yang dana anggarannya sekitar 13 juta sekian. Yang ketujuh, paving halaman Musola Darul Falah yang anggaran dananya 87 juta sekian. Yang kedelapan, saluran Dusun Prasean 2 RT 6 RW 12 anggaran dananya 152 juta sekian. Yang kesembilan, pembangunan tempat parkir pada SD Negeri Gelagah Wero yang anggarannya 66 juta sekian. Yang ke-10 ada rehabilitasi gedung PAUD Dahlia 41 yang dana anggarannya sekitar 94 juta sekian. Yang terakhir rehabilitasi Yayasan Tarbiyatus Sabian yang anggarannya sekitar 141 juta sekian, sehingga total seluruh anggaran sekitar 961 juta sekian. Baik, saya akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban APBDes
Desa Glagawero. Pengelolaan keuangan pada Desa Glagawero telah sesuai dengan akuntabilitas, di mana didasarkan pada pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah cukup baik. Dalam mengelola keuangan pada Desa Glagawero, yang di mana telah tercantum di dalam Undang-Undang Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, ditemukannya pengelolaan tersebut telah sesuai dengan prinsip yang ditegakkan. Pemerintah desa dalam mengelola APBDes di Desa Glagawero telah mempertanggungjawabkan kewenangannya, di mana sejumlah prinsip seperti akuntabel, transparan, partisipatif, dan responsif telah diterapkan dengan baik. Next. Baik, selanjutnya untuk kesimpulannya dari pembahasan yang telah kami kulik bersama kelompok kami, maka yang kami dapatkan bahwasanya perencanaan pengelolaan keuangan Desa Glagawero sudah cukup baik dan sudah sesuai menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, di mana hal tersebut dapat dilihat pada gambar alur bagan proses yang sudah kami cantumkan pada layar, di mana hal tersebut dimulai dari adanya penyusunan rencana perencanaan pembangunan desa atau Raperdes APBD desa, APBDes oleh sekretaris desa yang kemudian disampaikan kepada kepala desa dan kemudian dilakukannya pembahasan bersama BPD dan kemudian disampaikan kepada bupati atau melalui camat, lalu dilakukannya evaluasi dan hasil evaluasi tersebut dilakukan pertimbangan apakah Raperdes tersebut sesuai atau belum, dan apabila sudah sesuai maka dapat dihasilkan sebuah output APBDes, dan apabila tidak sesuai maka perlu dilakukannya perbaikan kembali lagi pada pembahasan bersama BPD antara kepala desa dengan BPD, lalu dikeluarkanlah sebuah APBDes. Next. Untuk saran daripada pembahasan yang sudah kelompok kami lakukan, menurut kelompok kami, perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Glagawero, Kecamatan Kalisat sudah berjalan dengan baik dan sudah mengikuti dasar hukum yang digunakan. Artinya proses penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Tetapi seluruh kegiatan perencanaan pengelolaan keuangan desa Glagawero perlu didampingi oleh pendamping desa dari kecamatan. Hal ini dikarenakan lemahnya pemahaman perangkat desa atas dasar hukum yang digunakan dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga hal tersebut kurang detail jika dilakukan secara mandiri. Maka dari itu perlu dirancangkan sebuah alur bagan proses sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Sudah. Lihat dulu, Lin, takut gak kering.